Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Wikan Arif Nugroho dari Prodi TBL 11 Alfa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu materi sebagai pengganti on-job training saya yang ditunda karena pandemi corona yang dilakukan secara pembelajaran jarak jauh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apron, tipe parkir pada pesawat, dan turning radius. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi apron. Apa itu apron? Mungkin bagi sebagian orang masih belum tahu apa itu apron. Oke, langsung saja saya bahas di sini. Apron adalah suatu area bandar udara di darat yang telah ditentukan untuk mengakomodasi pesawat udara dengan tujuan naik turun penumpang, bongkar muat kargo, surat, pengisian bahan bakar, parkir, atau pemeliharaan pesawat udara. Selanjutnya ada perencanaan apron dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Karakteristik pesawat, yaitu panjang dan lebar sayap pesawat. Dalam hal ini karakteristik pesawat itu diambil oleh perancangan pesawat terbesar. Oke, yang kedua yaitu jari-jari putar pesawat. Sama halnya yaitu pada jari-jari putar pesawatnya kita ambil dari perencanaan yang terbesar. Yang ketiga ada jarak keamanan antar pesawat. Yang keempat ada volume penerbangan. Jadi pada volume penerbangan, jika kita misalnya kita merencanakan volume penerbangan itu 20 pesawat, jadi nantinya untuk pelaksanaannya itu harus 20 pesawat. Jika lebih dari 20 pesawat, maka kita harus mengembalikannya ke volume seperti semula. Selanjutnya yaitu kapasitas perencana lapangan terbang. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tipe parkir pesawat terbang. Tipe parkir pesawat terbang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni jari-jari perputaran minimum pesawat saat keluar atau masuk dari dan gate position. Susunan parkir pesawat. Yang pertama, nose in. Artinya pesawat diparkir tegak lurus gedung terminal. Hidung pesawat menghadap ke terminal. Yang kedua ada angled nose in, yang mana artinya pesawat diparkir menyudut dan hidung pesawat menghadap ke terminal. Yang ketiga ada angled nose out. Konfigurasi parkir dengan badan pesawat atau sayap pesawat menghadap gedung terminal dengan sudut 90 derajat. Dan yang terakhir ada paralel. Konfigurasi parkir sama dengan angled nose in, tetapi hidung pesawat membelakangi gedung terminal. Nose in atau angled nose in. Keuntungannya, suara pesawat tidak terlalu keras karena pada waktu masuk tidak perlu membelok. Yang kedua, asap panas tidak terarah ke gedung terminal. Yang ketiga, pintu depan pesawat dekat dengan gedung terminal. Kerugiannya, memerlukan tenaga yang besar untuk keluar dari gate position. Biasanya menggunakan kendaraan pandu. Pintu belakang jauh dari gedung terminal. Nose out atau angled nose out. Keuntungannya tidak memerlukan tenaga yang besar untuk keluar dari gate position. Asap panas tidak terarah ke gedung terminal. Pintu belakang pesawat dekat dengan gedung terminal. Kerugiannya, pintu depan jauh dari gedung terminal. Asap panas terarah ke gedung terminal baik pada saat masuk maupun keluar. Paralel. Keuntungannya, pintu depan dan pintu belakang pesawat dekat dengan gedung terminal.
Kerugiannya, butuh ruang yang lebih besar, suara dan asap panas terarah ke pesawat yang di belakangnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem parkir pesawat. Yang pertama ada sistem frontal. Sistem yang paling sederhana dan ekonomis, hanya untuk lapangan terbang kecil dengan jumlah gate position yang sedikit. Yang kedua, ada sistem apron terbuka. Pesawat diparkir berderet untuk melindungi penumpang yang naik atau turun ke dan dari pesawat terjauh digunakan kendaraan pengangkut. Kemudian yang ketiga ada sistem jari. Pengaturan penumpang dan barang dilakukan di dalam gedung terminal. Keuntungannya, melindungi penumpang dari cuaca dan bising. Semua pesawat dekat dengan gedung terminal. Dapat dipasang jembatan penghubung, lebih mudah dikembangkan. Kemudian ada sistem satelit, merupakan bangunan kecil pada apron. Bangunan-bangunan kecil tersebut dihubungkan oleh terowongan bawah tanah dengan gedung terminal. Keuntungannya, putaran untuk menggerakkan pesawat keluar atau masuk gate position lebih sedikit. Kerugiannya, biaya pembangunannya relatif mahal. Penumpang harus naik turun beberapa kali pada waktu naik atau turun pesawat. Selanjutnya saya akan membahas tentang turning radius. Apa sih turning radius itu? Oke, langsung saya jelaskan saja. Turning radius adalah jari-jari minimum yang bisa dicapai pesawat terbang pada saat membelok di atas muka lapis keras. Titik pusat dari lingkaran ini adalah titik potong antara perpanjangan as roda utama dan perpanjangan as roda depan pada saat membelok dengan sudut maksimum. Sedangkan jari-jari adalah jarak dari titik saat ini sampai bagian pesawat terbang yang paling jauh. Bisa ujung sayap atau ujung ekor pesawat terbang. Pada turning radius ada rumusnya, yaitu R. Turning radius itu sama dengan R. R adalah setengah wingspan plus wheel track forward roll. Pada perencanaan turning radius, kita harus memperhatikan ukuran gate position tergantung dari jenis pesawat dan tipe parkir pesawat yang kita gunakan, yaitu 2 kali turning radius plus clearance. Oke, sekian dari saya. Ini merupakan video pembahasan saya tentang apron. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.